Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Adapun yang menjadikan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini pertumbuhan masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Sebelum kita mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan, maka sebaiknya kita mempelajari tentang sejarah berdirinya terlebih dahulu. Nama Abbasiyah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses berdirinya dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yakni Marwan bin Muhammad. Adapun yang menjadikan faktor-faktor lain dari berdirinya Bani Abbasiyah, yang pertama, dinasti Umayyah menganak-emaskan bangsa Arab dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab atau yang biasa disebut dengan kaum Mawali. Yang kedua, dinasti ini selalu menindas pengikut Ali dan Bani Hashim. Akhirnya, kelompok-kelompok tersebut bersatu untuk menentang Bani Umayyah yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Dan akhirnya terjadi pertempuran dengan Bani Umayyah yang menyebabkan Khalifah Marwan terbunuh. Dan akhirnya dari sinilah dinasti Abbasiyah resmi berdiri. Yang menjadi tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah diantaranya adalah Abul Abbas Asy-Syaffah, ada Muhammad bin Ali bin Abdullah, Ibrahim al-Imam, Abu Ja'far al-Mansur, Abu Muslim al-Khurasani, dan Ali bin Abdullah bin Abbas. Adapun masa Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 4 periode ya, anak-anak semuanya. Jadi terdiri dari 4 periode. Khalifah yang pertama itu terdiri dari 9 atau periode yang pertama terdiri dari 9 khalifah. Yang diawali dari Khalifah Abu Abbas As-Saffah dan yang terakhir adalah Khalifah Al-Watsiq. Dilanjutkan dengan khalifah periode yang kedua yang terdiri atas 13 khalifah, diawali dari khalifah Al-Mutawakkil dan yang terakhir khalifah Al-Mustaqfi. Adapun khalifah-khalifah yang periode 3 ada Al-Mu'ti, Al-Ta'i, Al-Qadir, Al-Qaim dan terakhir Al-Muqtadi. Khalifah periode 4
terdiri atas 10 orang, yaitu al-mustanzir, dan yang terakhir al-musta'sim. Jadi totalnya dari khalifah-khalifah masa Bani Abbasiyah itu ada 37 orang khalifah. Dan di antara ke-37 itu ada 5 orang khalifah yang menonjol. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Ma'mum, dan Al-Mu'tasim. Selanjutnya, ketika masa Bani Abbasiyah itu terkenal dengan masa keemasan, ya, masa keemasan umat Islam atau yang biasanya disebut dengan the Golden Age. Apa saja yang menjadikan hal tersebut? Apa alasan-alasannya? Ya, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya perindustrian, tambang, tekstil, dan sebagainya. Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Yang keempat, penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Dan yang kelima, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah sebagai perpustakaan negara, pusat penelitian, pusat kegiatan studi, dan riset astronomi dan matematika. Jadi pada saat itu ilmu pengetahuan sudah sangat maju sekali. Selanjutnya kita membahas tentang tokoh dan karya ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah. Siapa sajakah mereka dan apa saja karya mereka? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni pada ilmu fikih, terkenal dengan 4 madhab, ya. Siapa saja? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua ilmu hadis, terkenal ya dengan 7 perawi. Siapa saja? Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Al-Nasai, dan Imam Baihaqi. Pada ilmu filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Kedokteran adalah Ibnu Sina dan Ar-Razi. Matematika ada Al-Khawarizmi dan Abu Al-Wafa. Astronomi ada Al-Batani dan Al-Biruni. Dan yang terakhir tasawuf ada Imam Al-Ghazali. Ada lagi, setelah mereka mengalami masa-masa kemajuan, maka mereka mengalami masa kemunduran. Apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah diantaranya adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial. Yang kelima, adanya perang salib. Dan yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Demikianlah tadi pembahasan mengenai perkembangan atau pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, maka saya akan memberikan 2 pertanyaan pada kalian. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan karya-karya ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian meneladani ilmuwan muslim masa Bani Abbasiyah? Silahkan dikerjakan ya nanti. Oke, demikian tadi. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan doa kita bersama-sama adalah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai pelanjut mereka, para pendahulu kami, yang telah menyinari bumi ini dengan ajaran Allah. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.